taklid dan jumud, masa kemunduran. Masa taklid dan jumud adalah periode dalam sejarah Islam yang ditandai dengan stagnasi intelektual, kurangnya inovasi, dan keterkaitan yang kaku buat tradisi lama. Masa ini dianggap sebagai masa kemunduran secara umat Islam kehilangan semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. A. Definisi. Taklid secara harfiah berarti mengikuti atau meniru dalam konteks hukum Islam. Taklid adalah mengikuti pendapat atau fatwa seorang mujtahid ahli hukum tanpa mengetahui dasar atau dalil yang mendasarinya. Jumud berasal dari kata jamada yang berarti membeku atau statis dalam konteks intelektual. Jumud adalah keadaan stagnasi pemikiran atau penolakan terhadap inovasi dan keterkaitan yang kaku pada tradisi atau interpretasi masa lalu tanpa mempertimbangkan perubahan konteks dan kebutuhan zaman. Adapun penyebabnya, yang pertama, faktor internal, berkurangnya mujtahid berkualitas, dominasi mazhab fikih tertentu, krisis intelektual, dan otoritas ulama yang berlebihan. Adapun faktor eksternal, yaitu invasi dan kolonisasi. Yang kedua, pengaruh ideologi asing. Manifestasi masa taklid dan jumud. Yang pertama, dalam bidang hukum atau fikih, yaitu terbatasnya ijtihad dan dominasi kitab-kitab klasik. Yang kedua, bidang teologi atau akidah, yaitu dogmatisme atau keterikatan yang kaku. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, yaitu kurikulum yang statis dan metode pembelajaran yang pasif. Yang keempat, dalam bidang sosial ekonomi, yaitu keterbelakangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Adapun dampak negatif dan upaya mengatasi. Yang pertama, dampak negatif, yaitu keterbelakangan peradaban Islam, perpecahan umat Islam, ketergantungan pada Barat, hilangnya identitas Islam, dan munculnya ekstremisme. Adapun upaya mengatasi, yaitu revitalisasi ijtihad, reformasi pendidikan, penguatan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembaruan pemikiran Islam. Adapun fase transisi, yang pertama Abdullah bin Abdul Wahab, yang kedua Saifullah, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abduh. 1. Masa Abdullah bin Abdul Wahab. Fase transisi dari kondisi sosial keagamaan yang ada menuju kemurnian. Yang pertama, kondisi sosial keagamaan yang ada. Yang kedua, seruan pembaruan. Yang ketiga, gerakan wahhabisme. Yang keempat, perlawanan dan konflik. Masa Saifullah. Gerakan politik religius yang melawan kolonialisme adalah fenomena yang muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di dunia Islam, sebagai respon terhadap penjajahan dan dominasi asing, yaitu karakteristiknya yang pertama motivasi agama, yang kedua mobilisasi massa, yang ketiga identitas kolektif, yang keempat kepemimpinan agama. Contohnya, gerakan politik religius Wahhabisme pada abad ke-18, gerakan Tarekat Sanusiyah di Libya, Sarekat Islam di Indonesia, dan Sayasan Rebellion Sayasan. Yang ketiga, masa Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 dan tumbuh pada masa ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Kondisi-kondisi ini yang mendorong para pemikir Islam untuk mencari solusi untuk ide-ide pembaruan Islam, pergerakan politik, pengaruh terhadap pemikiran modern, dan kontroversi warisan. Yang terakhir, masa Muhammad Abduh. Latar belakang, Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir. Pada masa itu, dunia Islam sedang mengalami kemunduran di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini mendorong para pemikir Islam untuk mencari solusi untuk mengembalikan kekuatan Islam. Yang pertama, pengaruh Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, ide-ide pembaruan Islam, yaitu rasionalitas dalam agama, pembersihan agama, reformasi pendidikan, dan persatuan umat Islam. Kesimpulannya yaitu, masa taklid dan jumud adalah periode kemunduran dalam sejarah Islam yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal.